Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian doa. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fawfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fawfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Alhamdulillahil jalilul jabbar, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nuril qahhar bijahihi indaka abdil anna sihra wal aina wasyarrul ashrar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami li yaumil hadha ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Bapak Muhlis, Bapak RT Muhlis, sekeluarga selaku sahibul huzun yang sedang berduka cita, saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan pada keimanannya, berikan kesabaran, kesehatan lahir dan batin, serta diberikan keberkahan pada rizkinya, keluarganya, dan seluruh daripada anak keturunannya. Yang saya hormati al-mukarramun wal muhtaramun, para asatiz wal asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para santri, mobil khusus Bapak Amin Yusuf, Ustadz Irwan Rojali, Ustadz Fahmi Elsi, dan para asatiz yang mohon maaf yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dikasih berkah dan panjang umur. Amin. Diberikan banyak rezeki serta barokah. Amin. Diberikan sehat lahir batin untuk ibadah. Amin. Serta dikaruniakan kepada kita anak cucu putra putri yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Tiap-tiap kita bangun tidur, kita disuruh baca doa sama Nabi. Ya Bang ya. Doanya yang Nabi ajarin, alhamdulillahilladzi. Ayo terusin. Kalau sering baca apalah? Coba, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau yang belum hafal tercari di Google, ketik doa bangun tidur, keluar. Itu maknanya segala puji bagi Allah. Ba'dama amatana, alhamdulillahilladzi ahyana, yang sudah menghidupkan kami, ba'dama amatana, sesudah kami diwafatkan, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita bakal pulang.
Ini penting Pak, sebagai syukur kita kepada Allah. Untung aja kita bisa bangun lagi dari tidur. Coba kalau kagak bangun lagi, mana angsuran masih jauh, kena ketempuan bini, utang di warung nyelecek, mana baru beres hajat doang, belum cepet ngulangin. Ya kan ketempuan bini tuh. Terus mana anak masih 3 lagi yang belum kawin. Makanya bener dah, ini doa dari Nabi kudu kita pakai. Jangan bangun tidur udah baik langsung ngopi kagak baca doa. Ya kalau paling dikit pas bangun tidur baca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cirinya orang Islam. Ya Pak ya. Ayo dibaca lagi dah biar tengah dah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lantaran kita dihidupin lagi sama Allah, alhamdulillah. Dosa kita yang banyak bisa kita gempur dengan baca istighfar. Bener kagak? Benar. Terus ilmu kita yang kurang bisa kita tambahin, mendatangi majelis-majelis ta'lim, ke rumah kiai, nanya yang belum kita ngerti, yang belum kita paham. Begitu. Berkat kita hidup lagi, alhamdulillah. Sampai selesai anak kita ada jodohnya, bisa ketungguan. Alhamdulillah. Tuh. Makanya kalau ditanya, kita ini adalah sisa hidup yang kemudian sisa mati yang kemudian dihidupin lagi oleh Allah tiap waktu tuh. Bukankah dikatakan bahwa tidur itu saudaranya mati? Bapak pernah dengar nggak orang pas tidur dibangunin kaku? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Tapi macam-macam kakunya. Ada yang kaku, anunya doang kaku. Anunya doang. Berarti itu malam Jumat belum tuntas itu. Iya, anunya doang yang kaku. Belum tuntas. Ya. Artinya pas bangun tidur dia nggak hidup lagi, tidur untuk selamanya. Makanya para hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nih orang yang sudah meninggal dunia, apakah beruntung bagi dia? Beruntung. Yang penting waktu hidupnya dia punya iman sama amal soleh. Untung tuh. Sehingga orang-orang yang ketika mau meninggal udah siap-siap iman dan amal soleh, pas dia masuk ke alam kubur, dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, dan dia diistirahatkan oleh Allah sampai datangnya hari kiamat. Kehidupan dunia yang tadinya umpamanya dia keblangsak, ternyata kehidupan akhirat di alam kubur lebih menyenangkan. Sehingga kata dia, enakan mati kalau begini. Di alam kubur angsuran aman. Orang kalau udah mati, Pak, ngutang mobil lunas, Pak. Tanya tuh yang biasa leasing. Lunas nggak? Lunas. Utangan kondangan lunas. Udah lunas semua. Makanya Syekh Jalaluddin Rumi, pencipta tari sufi, tahu tuh, yang suka ditampil di TV tuh, yang mutar-mutar itu. Itu berawal daripada pas saat hendak sakaratil maut, Syekh Jalaluddin Rumi dirubung-rubung sama jamaahnya, menangis. Emang dasar wali, ketika lagi sakaratul maut masih sempat ngomong, wahai para murid-muridku, kenapa engkau menangisi aku? Karena kami cinta kepada engkau, wahai Tuhan wali, Tuhan guru. Jangan begini caranya, aku hendak berjumpa dengan kekasihku. Begitu. Jadi orang yang mati yang sedang sakaratul maut jangan ditangisin, bacain Yasin, bacain Waqiah, bacain Tabarok. Jangan pakai dikata gini, Yus, jangan mati dulu Yus, kerjaan banyak. yang bikin KTP, yang bikin KK banyak banget Yus. Tadi begitu dia sudah tidak lagi menghiraukan, sebab yang ada saat itu adalah antara dia dan tempat kepulangannya alam kubur, yang ada antara dia dengan Allah Subhanahu
Jangan lagi dibicarakan soal anak, soal dunia. Bahkan yang harus dibisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Walaupun kita sebagai suami sangat mencintainya, sangat mengasihinya umpamanya. Emang si lelaki kalau bini lagi sekarat nggak nangis tuh kebangetan lelaki. Ya kalau ada. Tapi Ben, lu nangis nggak? Nangis cuma ya? Ya namanya ceritanya bagus itu. Kan ada yang bini sakit kata laki, udah mati. Gitu ada itu. Lu jangan-jangan lu punya tenan. Makanya nih po, nyaut gue panggil nih, po. Supaya disayang sama laki, supaya kalau engkau sakit baru sakit ringan dulu buru-buru laki bopong. Itu kudu sayang sama laki ya, po. Hei, kudu sayang sama laki. Pagi-pagi teh kopi udah siap, susu nyembasi nyemateng siap. buat lak. Kalau lelaki yang ditinggal bini namanya duda. Perempuan yang ditinggal laki namanya janda. Itu hanya sebutan. Lah emang ketika kita lahir ke alam dunia emang kita berapa orang beramai-ramai dewek kan? Di alam rahim dewek. Pas masuk alam dunia baru rame-rame. Pulang ke alam kubur dewek. Makanya hati-hati ketika lagi sedang dewek. Takutnya ada yang datang, burang. Assalamualaikum. Siapa kamu? Israil Mas. Wah udah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Israil kalau udah datang nggak boleh disuruh pulang, nggak bisa. Kecuali Nabi Musa yang ketika hendak dicabut nyawanya oleh Israil domelin. Nabi dia malah cerita lah, kita siapa? Polisi lewat lagi kita takut. Ini kita lagi ada masalah, polisi lewat nyumpat. Padahal polisi bukan lagi nyariin kita. Udah bagaimana Israil, betul nggak? Iya. Cuman tenang Bapak Ibu saudara-saudara, Israil kalau yang dia mau cabut nyawanya, misalnya orangnya kayak Tebendon misalnya nih. Emang apa tawa lu? Ini suami teladan dia ini. RT teladan, betul kagak? Iya. Kalau bisa jadi RT, RW, jadi lurah langsung. Masya Allah. RT teladan. Pokoknya orang baik, orang soleh. Pada saat hendak dicabut nyawanya, Israil datang berupa apa? Berupa lelaki yang tampan. Ngucapin assalamualaikum ya Mukhlis bin Musid. Nyaut dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kongkok Israil, kita baru ini ketemu. WA juga belum pernah. Ada apa kau datang kepada aku? Begitu. Kongkok bener mah Israil. Kekasih Allah ya enggak? Bukan main ini. Kekasih Allah. Orang jadi pemimpin, dia mengayomi rakyatnya, dia lebih mementingkan kepentingan rakyat. Orang banyak ketimbang kepentingan pribadi, itu kekasih Allah. Tenang aja Ben, gua alam terus lo. Biar dia semangat. Soal masyarakat yang demen sama yang kagak itu udah biasa. Dari dulu. Ente jangan mentang-mentang jadi RT orang pengen demen semua, emang lu adon. Warga kita ada 200 orang, yang kagak demen 50 wajar. Masa mau demen semua? Nabi Muhammad aja juga yang baik. Semekah orang benci, pindah ke Madinah. Betul kagak? Begitu aja ngacanya dah. Nih umpamanya nih ibu bapak nih di tangga nih kita bermasyarakat. Itu ada tangga yang romana sewot, baik lagi kita biarin. Kalau perlu sengajain kamu sewot terus. Biar jam nandu palanya. Udah biarin itu biasa. Sebab kata Syekh Mutawakkil Asy-Sya'rani dalam maqalahnya beliau berkata izalam tajadalaka hakidan fa'lam innahu insanun fasyil. Apabila kamu hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, tidak ada orang yang benci kepadamu, ketahuilah hai ustaz, hai RT, hai kiai, hai ulama, hai orang biasa, bahwa hidupmu adalah gagal. Kita kalau nggak ada yang musuhin berarti kita orang gagal. Nah, kalau banyak yang musuhin orang gila berarti.
Jadi wajar, orang ada yang suka, ada yang benci. Wajar Pak. Tuhan kita Allah, apakah seluruh manusia semuka bumi ini mengakui Allah sebagai Tuhan? Enggak. Ateis, anti Tuhan. Bahwa bumi ada dengan sendirinya, hidup mati sudah diatur oleh alam, begitu kata dia. Dia tiadakan Tuhan. Bukan itu lebih hasud dari orang yang hasud. Allah saja banyak yang musuhin. Nabi Muhammad yang sebegitu mulia, yang tutur katanya lemah lembut, diludahin nganter. Coba bayangin tuh. Mat, mau mana mat, mus bayang, coh. 3 hari nggak ada yang ludahin, nganter. Kita bisa nggak begitu? Goro, baru dikata gini, dot lu ada yang ngomong-ngomongin, dot siapa orangnya? Baru begitu padahal mah digoro-goro itu, di prank, padahal mah nggak ada yang ngomong-ngomong, dijengkel duluan. Bagaimana kalau kayak Nabi? Itu pun Nabi Muhammad yang musuhin banyak. Hijrah dari Mekah ke Madinah bukan kayak kita, hijrah pindah rumah dapat gusuran, bukan. Menyelamatkan agama dan menyelamatkan nyawa, dikejar-kejar oleh pembunuh bayaran, hendak dibunuh. Coba bayangin. Jadi kalau kita hari ini sedang menderita, sedang mengalami banyak musibah, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada musibah, baik kematian, penyakit dan musibah-musibah yang lainnya yang tidak lebih hebat ketimbang yang dialami oleh para nabi, para rasul, terutama baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Ibarat batu, beliau adalah berlian yang termahal. Kita ini batu kolar, kalau dek-dek kagak laku. Kalau setrak baru laku. Dikasih sakit, ucapin alhamdulillah. Dengan sakit ya Allah saya bisa zikir, ingat Allah, sayang sama bini, betul nggak? Oh segera aja banyak, pulang jarang. Ditanya jengkel banget, bang lagi baru pulang, mau tahu aja lu, begitu. Makanya semua ada hikmahnya. Ya apapun yang terjadi semua ada hikmahnya. Makanya sepeninggal almarhumah Mpok Ius binti Dahlan, jangan sedikit pun di pikiran Bang Beno tuh kawin lagi. Kuburan masih basah Ben. Jangan itu, kalau perlu teman-teman perempuan hapus-hapusin namanya Ben. Iya, kita buat apa dibikin status? Dibikinkan status bininya itu. Katanya pengen di alam biar sayang. Aku bakal demen laki begitu. Kalau sayang sama bini jangan dibikin status. Doain, datengin kuburannya. Yus, Pak gimana di sono nih? Alhamdulillah Bang. Nggak capek, udah nggak aja gigi kecamatan. Iya. Ini saya pesan Bapak Ibu, kalau ada bini meninggal, wajah bini kita jangan dipasang di status. Jangan ya, terlihat sama orang lain. Kalau orang lain ngirimin sih biarin. Jangan, sayang sama bini bukan begitu caranya. Jadi sayang sama bini tiap-tiap kali ingat Ius Al-Fatihah. Kebayang Ius Al-Fatihah. Kemana baik? Kebayang Ius mulu, Ius lagi Al-Fatihah. Emang begitu Pak, kalau udah nggak ada baru terasa, betul nggak? Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Biasa baru-baru begitu, nanti lama-lama akan terbiasa Ben. Insya ingat, kalau mau nikah lagi ntar 2 tahun lagi dah. Iya, kagak pantas saya bilang ini, kagak pantas orang laki bini baru mati dapat seminggu udah kawin. Kalau gua jadi perempuan, gua bangun dari kubur, gua cekek laki bini itu, ngewotin bener. Jangan, ya tandanya sayang sama bini, mendingan daripada bini bis mati kita kawin, mendingan dia hidup kita kawin, mendingan. Iya. Betul kagak Bu? Bu, ini si orang perempuan biasanya kalau dipanggil nyaut ini cepet ini. Bu, kalau mana karena orang lain kali yang lagi kebanyakan. Itu begitu. Jadi biasa lagi begini mah kebayang. Emang harus begitu. Itu namanya suaminya cinta, suaminya sayang. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Kata Nabi, kata ulama, perempuan yang paling bagus, perempuan yang mati duluan. Itu yang paling bagus. Ini kayak yang Poyus nih. Bagus, mati duluan.
Kenapa begitu? Ngikut kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Istrinya Nabi selain Aisyah semuanya mati lebih dulu. Kenapa dikatakan lebih bagus, lebih utama? Sebab sesudah Muhlis berkata, saya terima nikah Iyus binti Dahlan dengan mas kawin kubu bule dibayar tunai misalnya. Mulai hari itu tanggung jawab Bapak Dahlan soal sorga nerakanya Iyus ada di kaki, ditanggung jawab Bang Muhlis. Itulah sebabnya perempuan walaupun rajin ibadah lebih pintar daripada suaminya soal ngajinya, ngelawan sama laki, neraka bagian kalau pulangnya. Tahu? Bu, lanang bagaimana lanang? Nih lanang dengerin loh. Lanang walaupun dia sebagai kepala rumah tangga, tekun ibadahnya, rajin ngajinya, nggak pernah ngomong sial haram jadah, nggak pernah ngomong anjing babi monyet. Kalau ngomong lemah lembut, enak. Tapi sama bini nggak disuruh sembahyang, bini buka aurat dibiarin aja, bini nggak diperintah untuk taat ibadah. Ini lelaki yang kayak begini, kalau masuk surga nanti direweng-reweng, dirorot kainnya, ditarik sama anak dan keluarganya. Nauzubillah, serem gak tuh? Artinya apa? Suami dan istri harus senantiasa kerjasama. Cuman yang paling enak itu istri yang meninggal duluan, walaupun dosa istrinya banyak, dosa jarang nyeduin kopi, dosa kalau laki mau kondangan, gue mau kondangan nih, pergi sono, begitu nyautinnya, itu kan dosa itu. Terus laki pulang dari mana-mana assalamualaikum, nyautnya pakai assalamualaikum kayak tamu baik, kita pakai kaget. Umpamanya bini ada yang begitu tuh, itu kan dosa itu. Kan mestinya bini kalau laki pulang dari mana-mana mau bawa duit kayak mau kagak kayak sambut, selamat datang kekasihku tercinta, cium nyot. Iya, sebab alhamdulillah banyak orang laki suami orang lain pergi pulang, pas pergi dari rumah, pas pulang kagak pulang nyawa, kagak pulang badan, pulang nyaut. Mau begitu kok? Enggak mau kan, sedih kan? Pergi orang, pulang orang. Jangan pergi orang, pulang jadi monyet. Bahaya itu. Ketika suami pulang dari mana-mana, sambut, cium tangannya, cium pipi kanan, pipi kiri. Jangan tanya duit mau udah ada, udah siap. Ada nggak perempuan di sini begitu? Padahal rajin makan gaji lu pada lo. Ngapa kagak dipakai? Pakai. Laki kalau mau berangkat kerja iringin sampai ke kebun nanas. Supaya dia kagak larak lirik, tahu. Lah orang juga kepada gundam. Gua heran tuh bini lu kalau tiap pagi lu kerja ngiringin. Sayang sama gua. Lah bini gua mah kagak pernah gua diiring-iring. Orang akhirnya bagusin. Jangan laki pergi kerja, pulang kerja bini kagak tahu. Wah, bini apa begitu itu? Laki pergi kerja, pulang kerja, apa laki sakit kagak tahu. Ada tuh bini begitu ada. Jangan kok. Suamimu adalah belahan sebagian nyawa daripadamu. Begitu pula istri adalah belahan jiwa kita, kan gitu. Coba rasain dulu nih. Ini kita habis ribut di rumah nih, begini nih. Ini kita orang laki nih. Terus kita pergi kemana-mana, perasaan kita enak apa enggak? Enak nggak Pak? Hai, enak nggak? Kata dia enak, kamu sengaja gue ribut. Pasti nggak enak lah, pasti kagak Kita khawatir, takutnya bini kita ngapa-ngapa, takutnya nyemplung. Kan sekarang udah nggak ada sumur kerek. Ya dia pergi ke kali, takutnya dia nyemplung apa? Jadi hati kagak enak, kalaupun kita pergi kemana-mana ada masalah. Jadi begitu, karena sehati, sejiwa, seperasaan, betul nggak? Apalagi ketika istri sudah pulang ke alam kubur, itu pun terasa sangat luar biasa. Tapi tenang, bagi istri-istri yang mati duluan, kalau suamimu ridho, malaikat dan para bidadari-bidadari surga sudah menyiapkan sambutan untuk kedatangan si perempuan yang soleh, yang solehah. Jadi ingat Pak, ini Bu, sorganya seorang istri ada pada badan suami. Sorganya seorang suami ada pada orang tua kandungnya tuh. Makanya bini kalau ada laki loyal sama mama kandungnya jangan domelin. Mama dia, ngapa lu pakai larang-larang? Mau kemana bang nih? Gue mau ke rumah mama gue hari Jumat bagi duit. Jangan banyak-banyak, nggak boleh bini nyaut begitu.
Kalau perlu tambahin bang, nih semua bawa bang. lu juru pekabulin lo. Iya, sebab sorganya seorang suami ada pada kedua orang tuh. Sorganya istri ada pada suami. Pak Ustadz, walaupun suaminya tukang main judi, iya. Walaupun suaminya pulang mabok, iya. Yang penting dia Justru suami tukang mabok, suami tukang judi, istri taat ibadah, selalu ngedoain, itu perjuangan yang paling besar. Sehingga suaminya tobat lantaran punya istri rajin ibadah. Jangan suami mabok, lu gila. Suami brengsek, lu tambah senggah. Itu mah keluarga hancur. Bahkan dicerai itu lakinya. Udah perempuan aku begitu. Kawin lagi, dapat yang lebih gila, lebih cerai lagi baik. Jangan. Sabar, kudu sabar. Sebab sekali lagi saya katakan, tidak ada ujian seberat, sebesar, sehebat, sedahsyat daripada keluarga-keluarga para nabi, para istri-istri nabi, dan juga orang-orang yang dijadikan sebagai kasihnya. Jadi ujian kita ini walaupun kata kita berat, sesungguhnya ringan. Ujian Allah turunkan ke muka bumi 99,99 itu untuk orang-orang khusus, para wali, para nabi dan keluarganya. Kita hanya 1%. Mau penyakit apapun, musibah apapun, hanya 1%. Hanya 1%. Kenapa? Ringan, saudara-saudara, ringan. Makanya ketika datang musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Ini ucapan bukan hanya untuk yang mati. Si Anuk mana nggak ngaji sakit, ucapin rame-rame inna lillahi wa inna ilaihi. Lah bukan nyumpain. Awalnya sehat, sekarang dia sakit datangnya dari Allah. Allah pula yang bakal nyembuhin, kan begitu. Nunggu udah mati, jangan sakit. Termasuk si Anuk mana nggak datang ke musola, ke masjid, lagi bangkrut usahanya, sambut rame-rame inna lillahi wa inna ilaihi. Kekayaan dari Allah, miskin juga dari Allah. Kalau Allah kehendaki nanti kekayaan bakal datang lagi, begitu kan? Semuanya berasal dari Allah, nanti akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesudah 7 hari adalah masa perenungan, ya Ben? Ya Ben. Kenang kebaikan Ius, sekecil apapun kenang terus. Kenang. Kalau perlu sambil nyanyi. Wahai Iusku telah pergi untuk selamanya dan tiada kembali ke Cikokol. Penantian. Penantian. Udah Ben, pokoknya mah. Ingat bini, datangi kuburannya atau bacain Fatihah. Nah, terakhir nanti nih Bang Bendot, RT Mukhlis, anak-anaknya dapat 7 hari, besok rame-rame datang ke kuburan Mpok datang ucapin assalamualaikum wahai istriku sayang, bagaimana kabarmu di sana? Dia nyaut Lis, man kita kagak nyaut, kagak dengar aja suara dia. Jadi sebuah kebanggaan seorang yang meninggal apabila yang menziarahi itu keluarganya, suaminya dan anak-anak, bangganya bukan main. Begitu. Jadi mati sebuah kata pasti, qudrat iradat ketentuan Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu kita takuti. Mau lari kemana juga Israel mengundang. Jadi enggak perlu takut, mati enggak perlu ditakuti, tapi harus kita siap-siap untuk menyambut datangnya mati. Dengan apa? Iman dan amal, termasuk tahlil hari ini dari malam pertama sampai malam ke-7, ini bagian amal didasarkan dengan Kalau kagak punya iman kagak bakal tahlil. Orang kalau kagak percaya mati ngapain dia tahlil? Berarti ini orang beriman dan amal soleh. Amal soleh, iman dan amal soleh itulah bekal, sebaik-baik bekal untuk pulang ke alam kubur. Demikian.